Aku tuh capek, Ar. Aku dituntut untuk ngikutin standar orang terus. Harus ini, harus itu. Aku nggak bisa jadi diri aku sendiri. Aku ngerti. Semua harus sama, harus itu, semuanya harus sama. Iya, kayak guru zaman dulu cuma bisa ngasih materi aja. Iya, kurikulum dulu pun seragam banget, semua dituntut sama. Ih, kok semuanya jadi ngomongin pendidikan sih? Guys, kita lagi ngerjain video UAS, fokus dulu yuk. Hai, nama aku Tria. Hai, nama aku Insani. Hai, nama aku Farida. Dan aku Maria. Jadi gini guys, sebelum kita bahas kebijakan Pak Soekarno dan Pak Soeharto, kita harus tahu dulu konteksnya. Jadi bayangin ya, Indonesia baru merdeka tahun 1945. Kondisinya gimana? Pasti berantakan total, ekonomi hancur, infrastruktur rusak gara-gara perang kemerdekaan. Belum lagi Belanda masih pengen jajah lagi. Nah, di situasi kayak gini, tantangan terbesarnya adalah gimana caranya negara baru ini bisa berdiri sendiri dan diakuin sama dunia internasional. Sekarang kita masuk kebijakan Pak Soekarno, era 1945 sampai 1966. Yang pertama, politik luar negeri dulu kita bahas. Soekarno punya prinsip yang namanya bebas aktif. Jadi waktu itu kan lagi perang dingin. Dunia terbagi dua, antara blok barat dipimpin Amerika dan blok timur dipimpin Uni Soviet. Nah, Indonesia bilang, kita nggak mau ikut-ikutan kalian. Kita main sendiri tapi tetap aktif di politik internasional. Contoh konkretnya, tahun 1945, Indonesia jadi tuan rumah konferensi Asia Afrika di Bandung. Ini konferensi besar yang isinya negara-negara Asia sama Afrika yang baru merdeka. Tujuannya buat tunjukin solidaritas dan nolak kolonialisme. Ini prestasi besar buat Indonesia yang baru berumur 10 tahun. Nah, terus di bidang ekonomi, Soekarno fokusnya ke nasionalisasi. Artinya apa? Jadi perusahaan-perusahaan asing, terutama milik Belanda, disita terus jadiin milik negara. Ini terjadi tahun 1997 sampai 1998. Tujuannya bagus sih, biar ekonomi Indonesia dikontrol sama orang Indonesia sendiri, bukan orang asing. Tapi masalahnya, pengelolaan perusahaan-perusahaan ini kurang efisien. Jadinya ekonomi malah makin berantakan, inflasi naik gila-gilaan, rakyat susah cari makan. Terus politik dalam negerinya kayak gimana? Nah, Soekarno mulai sistem yang namanya demokrasi terpimpin. Jadi DPR dibubarkan, semua keputusan ada di tangan presiden. Ini kontroversial banget sih, tapi menurut Soekarno ini cara terbaik buat stabil negara yang masih chaos. Tapi ya, ini bikin kekuasaan jadi terpusat banget. Kombinasi dari semua kebijakan ini, terus konflik politik yang makin panas, bikin kondisi Indonesia akhir era Soekarno itu benar-benar kritis. Ekonomi hancur, inflasi 100%, rakyat kelaparan, makanya terjadi perpindahan kekuasaan. Nah, terus masuk ke transisi ke Soeharto. Di tahun 1966 sampai 1967 terjadi perpindahan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Soeharto yang waktu itu jenderal naik jadi presiden dengan misi utama yaitu menstabilkan negara dan yang paling penting benerin ekonomi yang udah parah banget. Terus ada yang namanya Repelita, yaitu rencana pembangunan 5 tahun. Ini kayak roadmap gitu, tiap 5 tahun ada target pembangunan. Fokusnya ke infrastruktur, pertanian, industri, pendidikan, kesehatan. Pokoknya semua sektor dan hasilnya memang terlihat. Jadi ekonomi Indonesia tumbuh pesat, kemiskinan turun drastis, pembangunan di mana-mana. Dan yang paling ikonik dari Soeharto itu program revolusi hijau buat swasembada pangan, khususnya beras. Pemerintah kasih bibit unggul, pupuk, pestisida, sama pelatihan ke petani dan berhasil. Tahun 1984, Indonesia berhasil swasembada pangan dan bahkan dapat penghargaan dari FAO, Food and Agriculture Organization, yaitu organisasi pangan dunia. Ini merupakan achievement besar banget buat Indonesia. Tapi di bidang politik, ceritanya beda. Soeharto pegang kontrol yang sangat ketat. Pemilu sih ada, tapi ya Golkar selalu menang. Partai oposisi dibatasi, kebebasan berpendapat dibatasi, pers dikontrol ketat, makanya disebut rezim otoriter. Everything under control. Ada juga program transmigrasi, di mana penduduk dari Jawa yang padat dipindahin ke pulau-pulau lain kayak Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Tujuannya buat pemertaan, pembangunan, dan ngurangin kepadatan penduduk di Jawa. Tapi menurut kalian, apa sih perbedaannya antara era Soekarno dan Soeharto?
Kalau menurut aku, era Pak Soekarno itu lebih idealis dan nasionalis. Dia mau Indonesia berdiri sendiri tanpa bantuan asing. Fokusnya adalah pembangunan politik dan identitas nasional. Tapi sayangnya ekonominya berantakan dan dia mengulangi kesalahan yang sama. Sedangkan pada era Pak Soeharto lebih fokus kepada pragmatis. Indonesia maju pesat dalam bidang ekonomi. Namun beliau begitu otoriter, banyak batasan. Sehingga dari kedua ini kita belajar bahwa ada plus minus dari setiap sistemnya sendiri. Namun yang bisa kita pelajari adalah bagaimana kita belajar dari setiap proses yang pernah ada dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Lalu kira-kira solusi pada masa itu apa ya, Kak? Nah, jadi Maria, setelah runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memiliki masa pasca reformasi di mana pada masa ini periode Indonesia memiliki banyak sekali perubahan dan Indonesia juga memiliki cara berjalan yang lebih baik dari pasca reformasi. Beberapa solusi yang dihadirkan pada saat pasca reformasi. Nah, yang pertama ada transparansi dan perbaikan APBN, di mana pengelolaan APBN dibuat jauh lebih transparan. Anggaran negara wajib diumumkan kepada masyarakat, disusun oleh DPR dan diawasi oleh BPK. Nah, jadi anggaran tersebut mengalami defisit juga sebesar 20%. Nanti dana tersebut wajib dialokasikan kepada pendidikan semua ini agar tidak terjadi kesalahan seperti masa lalu. Yang kedua ada desentralisasi dan otonomi daerah. Jika sebelumnya semua keputusan terpusat di Jakarta, pada masa pasca reformasi ini setiap daerah diberikan kekuasaan yang sama, seperti dana desa langsung mengalir ke daerah, sekolah dan rumah sakit dikuasai oleh pemerintah daerah, dan pilkada dipilih secara langsung. Nah guys, selanjutnya yang ketiga ada penguatan lembaga anti korupsi, di mana Indonesia membentuk lembaga-lembaga pemberantasan korupsi. KPK hadir untuk menyelidiki, mencegah, dan menindaklanjuti kasus tentang korupsi. BPK, BPKP, dan Ombudsman juga diperkuat, harapannya agar negara kita terbebas dari korupsi. Yang keempat ada reformasi pemilu. Reformasi juga mengubah sistem pemilu menjadi lebih demokratis. Presiden kini dipilih secara langsung oleh rakyat, pilkada dilakukan secara terbuka, dan lembaga seperti KPU serta Bawaslu dibuat seindependen mungkin. Dengan ini, suara rakyat menjadi lebih bermakna. Nah, yang kelima, reformasi hukum dan kelembagaan. Di bidang hukum, negara membentuk Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang serta Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim. Tujuannya adalah hukum tidak boleh dijadikan sebagai alat kekuasaan. Hukum harus adil, hukum harus bisa dipercaya oleh rakyat, dan harus transparan. Nah, jadi reformasi bukan hanya perubahan politik saja, tetapi juga upaya membangun negara yang lebih bersih, adil, dan demokratis. Perubahan-perubahan inilah yang membentuk Indonesia seperti lebih dikenal pada hari ini. Ternyata sudah banyak juga ya solusi yang dilakukan, sistem dan kebijakan juga sudah diubah. Tapi kok masalah di dunia pendidikan gak habis-habis ya, Kak? Nah, teman-teman, kalian tahu gak sih berapa kali kurikulum di Indonesia sudah berganti dari kemerdekaan sampai sekarang? Jawabannya adalah 11 kali. Yap, 11 kurikulum pendidikan dari kemerdekaan hingga sekarang. Terus, menteri pendidikannya juga udah berganti loh sampai 44 kali. Sebanyak apa ya? Tapi, kenapa ya problematika dan permasalahan mengenai pendidikan di Indonesia masih banyak, bahkan semakin besar? Apa aja ya masalah-masalahnya yang ada? Jadi kita bahas. Sistem pendidikan yang ada di negara kita itu akan sangat bergantung kepada bagaimana pemerintah menyikapinya. Maka dari itu, perubahan dalam sistem pemerintahan baik kabinet maupun kementerian pendidikannya itu akan sangat mengaruhi bagaimana sistem pendidikan akan berjalan selanjutnya. Seperti yang kita rasakan di beberapa tahun belakang, yakni di masa Bapak Nadiem Makarim, beliau memperkenalkan kurikulum terbaru yang kita kenal sebagai kurikulum merdeka atau KURMA. Kurikulum merdeka itu apa sih, teman-teman? Kurikulum merdeka adalah sebuah kurikulum yang mengadopsi sistem pendidikan yang terdapat di negara dengan sistem pendidikan terbaik di seluruh dunia, yakni negara Finlandia. Itu perlu dipertanyakan, apakah penerapan kurikulum merdeka di negara kita ini sudah tepat atau belum? Karena mengingat dengan realitas sosial dan kebudayaan antara kedua negara ini sangat berbeda, yakni negara Finlandia dengan negara Indonesia. Selain itu, banyak juga loh yang pro dan kontra soal kebijakan terbaru dari Bapak Nadiem Makarim ini. Banyak dari pemerhati pendidikan yang menyadari dan merasa bahwa
ketika kurikulum merdeka ini diterapkan di negara kita, masih banyak sekali persiapan-persiapan yang belum matang. Selain itu, setelah dikaji lebih lanjut, fenomena yang justru terjadi menunjukkan bahwa terdapat ketidakcocokan antara ekspektasi dengan realita atau yang terjadi sebenar-benarnya di banyak sekolah di negara Indonesia. Maka dari itu, sebenarnya apa sih masalah-masalah krusial dalam lingkup pendidikan yang masih belum bisa kita hadapi hingga saat ini? Kalau kalian penasaran, yuk, so let's check the list. Pertama, perbedaan akses pendidikan di daerah terpencil dan kota besar. Di daerah terpencil, banyak sekolah menghadapi kekurangan guru, fasilitas yang terbatas, dan akses internet yang sulit, serta tak jarang masih ditemukan beberapa daerah yang anaknya kesulitan untuk sampai ke sekolah karena tidak ada transportasi yang memadai. Kondisi ini membuat anak-anak harus berjuang lebih keras hanya untuk mendapatkan pembelajaran dasar. Sementara itu, sekolah di kota-kota besar umumnya memiliki sarana yang lebih lengkap, tenaga pendidikan memadai, serta lebih mudah mengakses teknologi dan sumber belajar. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kesempatan pendidikan di Indonesia masih belum merata, sehingga perlu upaya nyata untuk memastikan semua anak, dimanapun tinggalnya, mendapatkan hak belajar yang sama. Dan yang perlu kita garis bawahi, perbedaan akses pendidikan ini bukan hanya masalah geografi, tetapi juga masalah alokasi anggaran dan kebijakan pendidikan yang ada. Kedua, keterbatasan fasilitas dalam proses pembelajaran. Keterbatasan fasilitas dalam pembelajaran ini seperti yang sudah di-mention sebelumnya terjadi ketika sekolah tidak memiliki sarana yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar. Contohnya seperti kurang ruang kelasnya kurang layak, minim buku dan media belajar, peralatan praktik yang tidak tersedia, hingga akses teknologi yang sangat terbatas. Kondisi ini membuat proses belajar mengajar menjadi kurang efektif, membuat siswa sulit memahami materi, dan membatasi guru dalam memberikan pembelajaran yang lebih kreatif serta menyeluruh. Maka dari itu, perbedaan akses pendidikan serta fasilitas ini sangat berkaitan erat. Ketiga, kurangnya tenaga guru di daerah pelosok dan permasalahan guru honorer. Di banyak daerah pelosok, sekolah masih kekurangan guru karena minimnya minat untuk bertugas di wilayah yang jauh. Karena seperti yang disebutkan sebelumnya, hal ini juga dikarenakan akses yang sulit dan fasilitas yang terbatas. Akibatnya, satu guru sering harus mengajar banyak kelas sekaligus, sehingga proses belajar tidak bisa berjalan secara optimal. Selain itu, permasalahan guru honorer juga menambah beban pendidikan di Indonesia. Banyak guru honorer bekerja dengan jam mengajar tinggi, tetapi menerima upah yang rendah dan tidak sebanding dengan tanggung jawab mereka. Kondisi ini membuat kualitas dan keberlanjutan layanan pendidikan menjadi tidak stabil, terutama di daerah yang paling membutuhkan. Nah, teman-teman, permasalahan-permasalahan yang ada di negara kita sebenarnya bukan cuma 3 poin tadi loh, tapi banyak lagi jenis-jenis lainnya, permasalahan yang belum bisa kita selesaikan. Maka dari itu, ini merupakan PR kita bersama.